Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1.4, Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan tentang penulisan ejaan dan tanda baca. Perkenalkan, nama saya Ika Gia Azahra, NIM 211D 10411. Dan saya Ahmad Munir Muzamil, NIM 211D 10068. Ya, kami di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku Wisai, Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriani Tiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa, supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian senada dengan KBBI tahun 2005 halaman 205. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan satu pemakaian huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O, dan konsonan yang terdiri dari huruf selain dari huruf vokal tersebut. Nomor 2, penggunaan huruf kapital dan kursif. 3, penulisan kosakata dan bentuk kata. 4, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. 5, penempatan dan pemakaian tanda baca. Ya, lalu kaidah dan pedoman penggunaan serta penempatan ejaan. Yang pertama, pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan. Yang kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar. Yang keempat, penulisan huruf miring. Yang kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Yang keenam, penempatan tanda baca atau punktuasi, yang terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda titik kelipsif, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal dan ganda, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, dan yang terakhir tanda apostrof. Penulisan ejaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang kedua, ada penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, dan E. A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Lalu ada penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, I, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Lalu ada penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas AI, AU, dan OI. Contoh katanya ialah santai,
pulau, survei, dan kalian. Dan masih banyak lagi. Lalu ada penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan yang dijadikan satu, seperti KH, NY, SY, NG. Contohnya itu seperti kata ikhtisar, lalu nyata, lalu syarat, dan masih banyak lagi. Landasan pembakuan tata bahasa penggunaan. Penggunaan eja dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Landasan pembakuan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Penyaring maksudnya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan sendiri terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa agar bahasa yang digunakan semakin baku. Mungkin dari teman-teman banyak yang tanya, apa sih bedanya dari bahasa baku dengan bahasa tidak baku? Maksudnya bahasa baku itu ialah bahasa yang standar, adalah bahasa yang digunakan yang mempunyai nilai kompetitif yang lebih tinggi, sehingga digunakan dalam bahasa nasional, seperti apotik. Di contohnya apotik. Di bahasa baku itu tertulis pakai e, tapi di bahasa yang tidak baku itu memakai huruf i. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah agar menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring maksudnya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia agar enggak menghilangkan makna tulisan aslinya. Yang keempat, agar membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Lalu ada cara penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, contohnya seperti aku lapar. Lalu huruf kapital juga digunakan di awal petikan langsung, seperti Jenny berkata, terus tanda petik, besok aku enggak masuk sekolah, terus tanda petik. Lalu digunakan sebagai sebutan Tuhan, kitab suci, contohnya Allah, Islam, dan Alkitab. Lalu digunakan sebagai gelar kehormatan, contohnya Sultan Hasanuddin. Lalu digunakan untuk nama jabatan dan pangkat, contohnya Presiden Jokowi. Lalu digunakan sebagai nama orang, contohnya Maudy Ayunda. Lalu digunakan untuk nama kota, daerah, dan negara, contohnya Jakarta, terus Indonesia itu depannya huruf besar, huruf kapital. Lalu yang kedua huruf miring digunakan untuk menjelaskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya makalah bahasa Indonesia. Lalu digunakan untuk menegaskan kata, seperti huruf pertama kata aku adalah A. Lalu digunakan untuk penulisan nama ilmiah, contohnya politik device et impera. Itulah pembahasan tentang ejaan bahasa Indonesia dengan pengertian, fungsi, dan cara penggunaannya. Ya, sekian dari kelompok 3 yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, Oki. Dan comment.